Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Sentuhan mantan suami yang sangat ia benci sekaligus dirindukannya. Harpik melepas cengkeramannya, kepalanya menoleh keras karena mendapat tamparan yang membuat aliran panas mengalir di wajahnya. Susi pun merasakan panas pada telapak tangannya. Ia meringis dan segera menghindar hendak keluar. Namun, baru saja ia melangkahkan kakinya ada yang menarik tangannya dan gedoran di pintu menyelamatkannya dari situasi itu. Begitulah laporan dari informan kita, Tuan. Kebetulan, kepala cabang sedang dinas keluar kota, karenanya laporan ini telat. Menundukkan kepala, melirik dengan ekor mata. Selamatkan aku, Dewi Fortuna. Keluarkan manusia berotak kotor itu dari perusahaan. Geram seorang pria dengan garis wajah yang tegas. Tangannya terlihat mencengkeram kaleng soda. Syukurlah, kakak tidak apa-apa, ucap Vanish setelah melerai pelukannya. Kami sangat khawatir ketika kakak lama berada di dalam, sambung Yupi. Untung saja bagian keamanan melihat CCTV, hingga sekelompok orang berseragam hitam datang, tambah Rapika. Terima kasih, kalian sudah mengkhawatirkanku. Tapi, sejak kapan ruangan kepala supervisor ada kamera pengawasnya? Heran Susi. Maksud kakak, tanya Vanish. Ya, aku rasa si kakus itu tidak tahu jika dirinya diawasi, karena bila ia tahu pasti tidak akan berani bertindak di luar batas. Jelas Susi, masih dengan sisa amarah dan kesalnya. Beberapa hari terakhir, Siska sering sekali dipanggil ke dalam ruangannya. Pernah kulihat, Siska terlihat kacau dan berantakan ketika keluar dari sana. Apa dia? Ucap Vanish terjeda. Mengalami pelecehan, sambung Rapika. Mereka semua saling pandang kemudian bergidik ngiri. Jika pada saat itu sudah ada CCTV, sudah pasti riwayat pembersih WC itu akan tamat sebentar lagi. Dipecat secara tidak hormat, ucap Rapika dengan gigi beradu saking geramnya. Bisa jadi hukuman penjara jika benar Siska mengalami pelecehan dan melaporkannya, tambah Yupi. Lalu, siapa orang berseragam hitam itu? Tanya Susi melihat ke arah Vanish. Benar kak, mereka adalah orang yang sama ketika di mall, jawab Vanish. Memang apa yang terjadi ketika kalian pameran? Yupi dan Rapika bertanya secara bersamaan. Kompak banget kalian, kekeh Susi. Kita penasaran, jawab dong ada apa sih, ucap Yupi. Kasih tahu apa tempe ya, kelakar Susi. Kakak, pekik mereka gemas. Susi tak tahan lagi dengan wajah kepo keduanya, ia pun tergelak sambil memegangi perutnya. Aku beruntung memiliki teman seperti kalian, sangat menghibur, batin Susi. Kini mereka berempat tengah memasuki sebuah pusat perbelanjaan yang cukup ternama di kota. Daripada di rumah aja kan kesel mikirin si Bow, mending kita cuci mata di mari. Siapa tahu ada barang diskonan, seloroh Vanish dengan logat nyablaknya. Bener banget kata kamu, Van.
sahut Yupi yang paling antusias ketika mereka memutuskan ke tempat ini. Kalian ini kenapa selalu ceria? Tanya Susi yang tengah digandeng keduanya. Sedangkan Rapika berjalan paling depan, macam bodyguard cantik. Hidup ini ngapain diratapi Kak? Mending kita ketawain, siapa tahu kesedihan bin kesengsaraan itu minder. Terus dia minggat deh. Seloroh Vanish dengan filsafat asalnya. Kalau aku sih, ndak mau terlalu dipikirin Kak, takut cepat tua. Timpal Yupi ditambah dengan kekehan kecil. Gitu ya, ternyata rumus kalian semudah itu, sahut Susi dengan senyum terkembang. Kalian lebih muda dariku, tapi pemikiran kalian lebih simple dan sederhana. Aku akan belajar untuk mengacuhkan rasa yang terkadang mengacaukan hati dan pikiranku, batin Susi. Guys, sepatunya lucu kali, gaskan kesana kuy, ajak Rapika sambil menunjuk satu toko di seberang mereka. Ternyata, sejak tadi diam dia tengah hunting guys. Berburu barang diskonan yang amazing. Serbu girls. Iya kuy, aku juga udah lama gak beli sepatu. Vanish dan Yupi pun menyeret Susi yang terlihat enggan. Sayang, ini tas branded yang aku mau, pinta seorang wanita bertubuh tinggi, putih. Mengenakan dress ketat di atas paha, dengan tali kecil tipis yang bertengger di bahu mulusnya. Ambil apa yang kamu mau, sayang. Asalkan nanti malam puaskan aku sampai pagi. Bisik seorang pria tampan dengan postur tubuh tinggi dan berkacamata. Itu sudah pasti, sayang. Wanita itu tersenyum kemudian mengecup pipi sang pria. Setelah membayar tas seharga motor N-Max itu, wanita itu kembali berjalan menyusuri toko sambil bergelayut manja. Sayang, aku juga mau sepatu ya, rayunya sambil memasang wajah menggoda. Aku janji, aku yang pegang kendali malam ini dan membuatmu puas sampai pagi. Karena, aku punya gaya baru, bisiknya di telinga pria itu, sambil mengelus dada bidang yang berbalut kemeja. Pilih yang kau mau, aku akan menunggu di kursi itu. Pria itu lantas menjauh dari wanita yang hampir setiap bulan menjebol tabungannya. Ia menghempas tubuhnya pada sofa di ujung toko, memijat pelipisnya. Seakan ada sesuatu yang belum tuntas sehingga membuatnya pusing. Bersamamu benar memakan uang yang sangat banyak. Berbeda dengan Susi, bahkan ia tak pernah kuajak berbelanja seperti ini. Hah, kenapa seperti ada yang kurang dalam diriku? Aku seperti tak terpuaskan, meski setiap malam bergelut dengan jelita yang seksi itu. Ketika tengah memilih sepatu, secara kebetulan dua orang wanita tengah memegang model sepatu yang sama. Hei, aku yang lebih dulu memegangnya, teriak seorang wanita pada Susi. Kau, kaget, Susi kemudian menjatuhkan sebelah sepatu yang dipegangnya. Namun, sepatu itu mengenai kaki jelita. Oh, sakit, dasar perempuan udik. Susi hampir terhuyung karena sebuah tangan mendarat kasar di pipinya. Ia merasakan panas pada area wajah sebelah kirinya. Kenapa kau menamparkanku? Aku kan tidak sengaja menjatuhkannya. Tanya Susi geram pada wanita plastik yang telah merebut Seno darinya. Begitulah yang ada di pikirannya saat ini. Pakai nanya lagi, kalau sepatunya rusak bagaimana?
Aku menginginkannya, kau tahu tidak berapa harganya. Beraninya tangan kotormu itu menyentuh barang mahal seperti ini, Hardik jelita dengan tatapan meremehkan. Aku tidak berniat membelinya, hanya sekedar menyentuh dan melihatnya. Kalau kau berminat ambil saja. Tidak perlu menghinaku, balas Susi dengan tatapan tajam. Ya ampun, kalau tidak mampu ngapain pegang. Yang ada nanti sepatunya kotor kena tangan kamu yang penuh kuman itu. Ketus jelita yang kini bersedekap sambil mencibir ke arah Susi. Ada apa sayang? Kenapa kau marah? Marah, Seno menghampiri jelita dari samping. Tatkala matanya melihat siapa lawan debat kekasihnya itu, seketika matanya pun membola. Susi, dia cantik, lagi. Lihatlah sayang, wanita kampungan itu. Mengotori sepatu pilihanku, rajuk jelita dengan gayanya yang manja. Ish, perutku seperti diaduk, aduk saking mualnya. Kenapa juga harus bertemu mereka di sini? Batin Susi. Kalau kau jijik, ya sudah jangan diambil sepatunya. Masih banyak yang lainnya bukan? Tukas Seno pada jelita, kemudian hendak menariknya dari sana. Tidak apa sayang, mungkin akan kusemprotkan dengan desinfektan terlebih dulu. Ucap jelita kemudian ia memerintahkan pelayan toko untuk membungkus sepatu itu. Pandangan Seno tak lepas dari sosok Susi. Menurutnya, wanita yang pernah menjadi istrinya itu kini nampak lebih fresh dan energi. Dengan tampilan gaya kasualnya, kaos lengan pendek yang dibalut kardigan serta celana denim yang pas di badan. Hingga ia merasa sesuatu semakin sesak di bawah sana. Susi berusaha mengabaikan tatapan lapar dari mantan suaminya itu, meski di dalam hati ia ingin sekali menatap dan melepas rindu itu sesaat. Bodoh kau, untuk apa mengharapkannya lagi, Susi merutuki dirinya. Kejadian itu pun tak luput dari perhatian jelita. Bisanya kau terpesona padanya? Laki bodoh. Sayang, terima kasih ya tas dan sepatu mahalnya. Aku jadi makin cinta sama kamu. Pokoknya aku kasih hadiah yang hot ya nanti malam. Tutur jelita jelas, sengaja agar Susi dapat mendengarnya. Jadi mereka bersama setiap malam. Jangan mereka sudah menikah diam. Apa peduliku? Susi yang jengah hendak melangkah pergi, namun kata jelita berhasil menghentikan langkahnya. Sekali sampah tetaplah sampah, meskipun sudah didaur ulang biar kelihatan kinclong. Asalnya tetap saja sampah, cercanya dengan gelak tawa. Susi berbalik, kemudian menamparkan dengan keras. Berkacalah pada air yang jernih, bukan pada genangan lumpur. Agar kau sadar seburuk apa dirimu, ucap Susi penuh penekanan. Seno pun menarik jelita setelah sebelumnya ia terperangah akan keberanian Susi. Kenapa kau melarangku untuk membalasnya? Pekik jelita tak terima diseret menjauh oleh Seno. Bukankah kau sudah mendapat apa yang kau mau? Jangan terus membuang waktuku hanya untuk melihatmu mempermalukan diri sendiri. Sergah Seno yang tengah menahan sesuatu yang hendak meledak dari tubuhnya. Aku sudah tidak tahan. Puaskan aku sekarang. Seno membuka celananya setelah ia mengunci mobil. Di sini.
terlihat mobil Pajero hitam metalik itu bergoyang halus. Karena di dalamnya ada sepasang makhluk tak bermoral yang bercinta tak tahu tempat. Pelan sedikit sayang, diamlah. Rapikan dirimu, ucap Seno datar, melihat jelita yang sudah acak kadul. Seno kembali ke depan kemudi kemudian menyalakan mesin mobil. Apaan dia, memperlakukanku dengan kasar dan seenaknya, menyebut nama wanita mandul sialan itu. Dan beraninya kau tidak menatap ketika berbicara denganku, jelita hanya bisa menahan geram dalam hatinya. Jari lentik itu mencengkeram ujung dress mahalnya. Ekor matanya melirik Seno yang tengah mengetik sesuatu pada ponselnya, padahal mesin mobil sudah menyala sejak tadi. Kami menemukannya, Tuan. Siap laksanakan. Para wanita muda itu, tak ada satupun yang berani membahas kejadian tadi. Meskipun aksi shopping mereka gagal lantaran bertemu dengan Nyi Pelet. Mereka faham bahwa suasana hati Susi sedang buruk saat ini. Siapa yang tak sakit hati bila bertemu Velakor kemudian dipermalukan di depan umum? Kita makan bakso rusuk kuy, guys, ajak Vanish, berusaha mengalihkan pikiran Susi yang sejak tadi hanya melamun sambil memandang keluar mobil. Setuju banget aku, lapar pulak perutku ini, sampai cacing pita dan tambang sudah berdemo ria ini, sahut Rapika sedikit berkelakar. Aku juga setuju, Mbak Susi juga kan ya, makan bakso rusuk meskipun kita belum jadi tulang rusuknya siapa? Seloroh Yupi dengan gaya polosnya, hingga Vanish dan Rapika pun tertawa. Terima kasih, kalian sudah berniat menghiburku. Aku memang menyedihkan, lirih Susi dengan wajah sedikit sayu. Maaf, jika rencana kita berantakan, tambahnya lagi. Itu tidak masalah Kak, masih banyak lain hari, tampik Rapika memasang senyum kikuk. Iya, Kak, slow aema kita mah, ucap Vanish merangkul lengan Susi kemudian menyenderkan kepalanya ke bahu. Itulah gunanya seorang sahabat Mbak, selalu memberi dukungan dan menghibur di kala salah satu gundah gulana. Jelas Yupi dengan logat khas Jawanya. Susi menyusut air matanya yang tanpa izin seenaknya saja membasahi pipi mulus itu. Kang basonya di mana? Kelewatan gak? Tanya Susi membuat kawannya itu serentak berteriak pada sang sopir. Stop, Pak kita kelewatan, puter balik yak, teriak Vanish. Susi hanya bisa geleng kepala sambil senyum melihat kelakuan kawannya itu. Beberapa hari kemudian, Susi yang berjalan sendirian sambil menggendong tas laptop dan juga menenteng beberapa katalog. Diikuti sebuah mobil berwarna hitam metalik yang ia kenal. Mobil mewah yang harga pajaknya saja mencapai 10 juta rupiah. Gak mungkin kan kalau yang mengikutiku adalah, kenapa aku harus selalu memikirkan dia? Guman Susi sambil terus melangkah. Sesekali ia akan menengok siapa tahu ada taksi yang lewat. Kalau saja powerbankku gak ketinggalan, keluh Susi sambil mempercepat langkahnya agar ia segera sampai di halte. Mungkin, ia akan naik bus saja. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Karena mobil sport itu berhenti tepat di depannya. Kemudian seseorang membuka pintunya dan keluar. Mas Seno,
pekiknya pelan. Kepalanya menengok ke arah belakang Seno, seakan menunggu penampakan seseorang. "Kau mencari siapa?" tanya Seno, karena dilihatnya Susi seperti mencari seseorang di belakang tubuhnya. Susi segera menegakkan tubuh dan juga kepalanya. Kali ini tidak boleh ada lagi penghinaan terhadap dirinya oleh siapapun itu. "Kenapa menghalangiku? Apa maumu?" sergah Susi berani, padahal hatinya seakan mau meledak tatkala melihat senyum itu. Wow, wow, wow. "Kenapa kucing penurutku sekarang segalak singa?" Tanya Seno lembut. Tersenyum manis. "Tidak, jangan tersenyum padaku. Ku mohon. Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar sambil makan? Lagi pula ini sudah lewat senja." "Anggap saja makan malam permohonan maaf. Bagaimana?" rayu Seno berkata manis dan terus memasang senyum. "Pergilah," tolak Susi, melengos. "Naiklah ke mobil. Kau tahu hanya dirimu yang pernah kubawa dengan mobil ini," bujuk Seno, katanya semakin lembut. "Kau pikir aku percaya?" Susi menatap tajam, membuat Seno terkekeh pelan. "Aku memakai Pajero milik Mami, kau puas sekarang?" Seno mendekat dan mengulurkan tangan. "Maaf, semua yang kulakukan karena Mami. Sepertinya, aku menyesal sejak mulai merindukanmu." Seno meraih tangan Susi dan menuntunnya menuju mobil. Susi merasakan hatinya berdesir hangat, kala jemari kokoh itu menggenggam erat tangannya. Ia pasrah dan pikirannya seakan kosong, jadi ia menurut saja dibawa masuk dan didudukkan ke dalam mobil. "Sudah kuduga, ternyata kau masih mencintaiku. Kau memang Susiku yang polos." Dek, sepasang mata indah Susi mendelik dan desis Seno merasa panas di area pipinya. "Jangan kurang ajar, kita sudah bukan suami, istri," hardik Susi dengan dada naik turun menahan gemuruh. "Aku tahu itu, aku hanya ingin memasangkan ini," tunjuk Seno pada seat belt di tangannya. "Ah, tidak, aku sudah salah sangka." Susi menunduk, meremas ujung kaos seragamnya. "Maaf, kupikir," lirih Susi, melirik sekilas takut pria itu marah. Karena ia tahu sedikit banyak tabiat Seno. Seno tersenyum, ia mengulurkan tangan dan menggamit jemari Susi. "Lakukanlah lagi, jika itu bisa membuatmu memaafkanku," ucap Seno. "Tampar aku lagi?" Kedua mata Susi membola, ia tak akan melakukan itu. Meski hatinya sangat membenci pria ini, namun di sudut lain hatinya, ia juga amat merindukannya. "Sampai kapan kita mengobrol di mobil?" Susi melepas paksa tautan tangan mereka. Meski di hatinya ada perasaan senang dan benci bersamaan. "Ah iya, baiklah, kita jalan." Seno kembali tersenyum dan mulai mengendalikan kendaraan beroda 4 itu. Seno menjalankan mobil menembus senja yang mulai meredup, hingga gelap berganti membuat kerlip lampu kota beradu dengan lampu kendaraan. Mobil sport mewah itu berhenti di pelataran parkir sebuah restoran berkelas. Seno keluar dari mobil kemudian memutarinya. Seumur ketika aku masih menjadi istrinya, tak pernah sekalipun diajak ke tempat seperti ini.
Bahkan, kini ia membukakan pintu mobil untukku. Simpan saja barangmu di mobil, aku akan menguncinya, ucap Seno yang melihat Susi ribet sekali dengan barang bawaannya. Tidak perlu, biar aku membawanya saja. Jika kau keberatan, kita tidak jadi makan. Susi hendak berlalu, namun tangan kekar itu mencekalnya. Seno tersenyum lembut, kemudian ia mengambil katalog yang didekap oleh Susi. Baiklah, aku tidak masalah, jadi biarkan aku membantumu. Mereka pun berjalan beriringan ke dalam restoran. Seorang pelayan menghampiri dan memberikan daftar menu. Susi tak mengerti bahasa Inggris. Ia curiga, kenapa Seno mengajaknya ke tempat ini. Sebenarnya apa rencanamu? Kau kan tahu jika aku tak mengerti bahasa asing, tanya Susi penuh selidik. Biarkan aku yang memesan untukmu. Seno mengambil alih daftar menu dan memanggil pelayan. Baik, mohon ditunggu. Pelayan tersebut undur diri setelah mencatat pesanan. Ia tak marah, malah terus tersenyum. Baik, baik hatiku. Susi meringis menekan dadanya yang bergejolak. Kau hidup dengan baik ternyata, tidak seperti diriku ini, ucap Seno memulai obrolan mereka. Tentu saja, kau pikir aku akan jadi gelandangan lalu mati kelaparan, hardik Susi penuh emosi. Kenapa marah? Kau tidak ingin wajah mulusmu berkerut bukan? Goda Seno, entah pakai ilmu apa sehingga Susi kembali ciut setiap kali ditatap olehnya. Syukurlah kalau hidupmu baik, sedangkan aku menderita karena rindu sejak jauh darimu. Keluh Seno dengan raut wajah nampak sedih. Apaan dia? Kenapa memasang wajah menderita begitu? Menderita, bukankah kau yang mengusirku? Berusaha memasang senyum sinis. Karena Mami, semua kulakukan karenanya. Kini, kusadari kalau itu salah dan aku menyesalinya. Kembalilah padaku, maafkan semua kesalahanku. Bukankah, aku ini manusia, jadi, wajarkan bila aku melakukan kehilafan? Seno mengeluarkan semua kemampuannya, memasang wajah memohon dan memelas. Keinginannya harus terwujud malam ini juga. Ia tahu apa kelemahan dari wanita di hadapannya ini. Wanita yang mencintainya begitu dalam, hingga rela hidup tersiksa bersama mami dan kakaknya. Biarlah ia menjadikan maminya sebagai kambing hitam, asalkan Susi kembali ke dalam rengkuhannya lagi. Bujuk rayunya tertunda oleh kedatangan seorang pelayan. Silahkan ini pesanan Anda, Tuan dan Nyonya. Selamat menikmati. Pelayan pun segera pamit setelah meletakkan makanan dan minuman berstandar internasional itu. Sotong saus tiram dan nasi goreng seafood, ia mengingat makanan kesukaanku. Aku ingin sekali makan steak buatanmu lagi, karenanya aku tidak memesan itu saat ini. Kau mau kan, memasak untukku lagi, pinta Seno? Jemari panjangnya meraih jari lentik Susi. Aku tidak bisa menolaknya, Tuhan. Bagaimana ini? Susi masih membungkam mulutnya. Meskipun begitu tubuhnya tidak menolak sentuhan mantan suami yang sangat ia benci sekaligus dirindukannya itu. Aku akan memberikanmu waktu untuk berpikir. Sekarang makanlah, semua itu kesukaanmu. Seno terus saja tersenyum dan menatap wajah Susi dalam. Kau harus menjadi milikku, karena tubuhku sudah merindukanmu.
Jelita akan melahirkan anakku nanti. Dan kau yang akan memuaskanku. Akan kumiliki kalian berdua. Seno tertawa jahat di dalam hatinya. Senyum licik pun mencuat tanpa disadari oleh wanita baik hati di hadapannya ini. Setelah pertemuan makan malam itu, mereka berdua saling bertukar nomor ponsel. Sejak saat itu, Seno melempar perhatian pada mantan istrinya itu. Sering mengirim chat dan juga menelepon. Susi yang terbawa suasana merasa senang, ia belum pernah seperti ini. Mereka layaknya pasangan muda yang tengah berpacaran, saling menanyakan kabar dan mengungkap rindu lewat chatting. Beberapa kali bertemu meski hanya sekedar makan siang, hubungan mereka kian dekat. Susi melihat kesungguhan dari mantan suaminya itu dan berniat melupakan sakit hatinya. Bukankah ini yang ia rencanakan, mengambil kembali cinta dan perhatian Seno dari Jelita? Mbak, ada layanan GoFood nih, teriak Yupi pada Susi yang sedang di dapur. Banyak banget Yu, ya ampun, Susi memekik kaget melihat bermacam makanan. Ada pizza, makaroni skotel, seafood saus Thailand, sate kambing, ayam dan sop, serta gulai. Beberapa minuman dingin, boba, jus, Thai tea. Iya mbak, ada 3 driver yang datang tadi, jelas Yupi. Perut kita akan membengkak makan ini semua. Kekeh Susi, tak lama kemudian sebuah notifikasi pesan muncul di ponselnya. Sayang, apa kirimanku sudah sampai? Sebenarnya aku ingin mengajakmu makan malam, hanya saja aku harus keluar negeri selama 3 hari. Jangan merindukanku, biar aku saja yang merindukanmu. Susi tersenyum simpul dengan kedua pipi yang merona, wajah dan hatinya menghangat. Ia membalas pesan itu dengan singkat. Terima kasih banyak. Jaga dirimu. Wah, kita mukbang, seru Vanish dan Rapika yang baru datang. Sepulang dari luar negeri Seno hanya mampir ke rumahnya sebentar, lalu ia pergi lagi menuju apartemennya. Apartemen yang khusus ia beli, baru saja. Ia berniat menyembunyikan hubungan dengan Susi di sini. Ia sudah tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Otaknya sudah dipenuhi oleh dengan pertautan gelora penuh gairah. Seno terus mengumpat di bawah guyuran air shower di kamar mandi apartemennya. Sial, bahkan, meniduri wanita malam setiap hari pun, masih membuat kepalaku pusing. Tak lama kemudian Seno keluar, dilihatnya layar ponsel yang tergeletak di atas kasurnya terus menyala. Halo Babe, ya, aku sudah pulang. Kau di rumahku, aku langsung ke kantor. Baiklah, aku sangat merindukanmu. Aku akan datang menemuimu. Bersiaplah. Menutup telepon dan tersenyum penuh arti. Aku akan mengurangi linu di seluruh tubuhku ini dengan jelita. Seno mengenakan pakaiannya lalu menyambar kunci mobilnya. Tak lama kemudian, sial, kenapa seleraku tiba hilang, rutuk Seno di dalam hatinya. Padahal wanita yang sejak tadi bermain di atasnya sudah sibuk menjelajahi tubuhnya hingga meracau tak jelas. Turunlah, aku harus pergi. Seno mendorong tubuh seksi itu hingga terpisah dari penyatuan mereka. Ah, kenapa sayang? Seno tak menggubris,
ia pergi dengan wajah kusut Masai. Lelaki itu, kenapa akhir ini susah kupuaskan? Bagaimana kalau ia berpaling? Ah, tidak. Aku tidak akan melepaskan tubuh dan uangmu yang lezat. Jelita tersenyum licik kemudian tertawa jahat. Seno tak bisa mengalihkan pikirannya dari fantasi liarnya bersama Susi. Ia terus mengingat bagaimana lezat dan gurihnya tubuh itu. Sayang, keluarlah. Aku sudah di depan gang. Seno menunggu Susi di depan gang. Ia pastikan akan mendapatkan Susi malam ini. Apapun caranya, ia cukup tersiksa selama kedekatan mereka. Seno tersenyum smirk sambil memandang buket bunga di sebelah kursinya. Matanya teralihkan keluar jendela, kala sosok yang diinginkannya tengah menghampiri. Maaf mas, kita mau kemana? Dengan wajah merona Susi bertanya. Di dalam dekapannya kini ada sebuket besar bunga lili kesukaannya. Ke apartemenku, aku rindu steak buatanmu. Aku sudah menyiapkan bahannya, kau harus mau, ajak Seno setengah memaksa. Nah, tapi, kita, ragu Susi. Aku belum makan sejak semalam, apa kau tega, rayu Seno? Ah, baiklah, ucap Susi pasrah. Disinilah mereka di sebuah ruangan yang sangat bagus mewah dan bersih. Apa ini dapurnya, Mas? Tanya Susi. Iya, kuharap kau nyaman memasak di sini. Aku sengaja membelinya untuk bisa bersama denganmu lagi. Ucap Seno membuat Susi sontak menoleh padanya. Kita jalani saja, jangan terlalu memaksakan diri dan kehendak. Biarkan semua yang pernah layu tumbuh kembali perlahan, ucap Susi penuh makna. Sial, aku tak bisa menunggu selama itu. Aku sangat merindukanmu. Seno meraih jemari lentik Susi, sambil terus menatap mata itu. Aku bahkan meninggalkan jelita demi menemuimu. Seno mendekatkan punggung tangan Susi dan mengecupnya. Katanya lapar, jadi biarkan aku memasak. Susi melepaskan genggaman Seno. Karena ia takut dirinya terbawa suasana yang hampir menghanyutkannya itu. Seno meraih pinggang ramping Susi, memeluknya dari belakang. Ah, apa yang Mas lakukan? Pekik Susi yang kaget. Aku sangat merindukan wangi tubuhmu. Seno mendekap Susi erat dan terus menciumi tengkuknya dari belakang. Rupanya pria itu telah kehilangan kewarasannya. Ia bahkan melupakan semua rencana yang telah disusunnya dengan rapi. Lepas Mas, aku tidak suka caramu. Ingat, aku bukan lagi istrimu. Susi meronta mencoba melepaskan diri dari dekapan pria tinggi itu. Tubuhnya yang lebih pendek dari Seno membuatnya sulit melepaskan diri. Tidak, Mas, kau sudah gila. Susi yang merasakan ada benda keras yang menusuknya dari belakang. Membuat air mata Susi luruh seketika. Seno mendorong tubuh ramping itu ke meja dapur. Menarik blus Susi hingga kancing baju atas berserakan. Bahkan Seno telah membuka resleting celananya. Hatinya telah gelap tertutupi oleh kabut gairah dan nafsu menggelora. Mas, hentikan. Ah, jangan, Susi masih berusaha melepaskan dirinya. Seno malah membalik tubuhnya dan menarik blus. Pemandangan indah itu semakin menaikkan geloranya. Seno meraup bibir yang terus berteriak memohon padanya.
Susi sekuat tenaga menahan tangan Seno yang hendak melucuti pakaian bawahnya. Sia, tenaga pria yang beringas sangatlah kuat. Seno layaknya hewan buas yang tengah mencengkeram kelinci kecil. Susi masih berusaha mempertahankan kewarasannya, meski ia sempat terbuai sesaat dengan sentuhan Seno. Namun ia sadar, ini adalah pelecehan. Tindak kejahatan tengah terjadi pada dirinya. Susi menggigit bibir Seno agar tautan mereka terlepas. Namun, Seno hanya menyeringai dan mengisap darah yang mengucur dari bibirnya. Sebelah tangan Susi mencari sesuatu meraba benda apapun yang sekiranya dapat digunakan olehnya. Hingga ia menemukan sebuah teplon gagang dan peletak. Seno terhuyung dengan kepala yang mengucurkan darah. Ia menatap Susi tajam dan hendak menerkam lagi. Susi yang sudah mengenakan celana panjangnya mengarahkan kakinya di pusat vital Seno. Ark. Wanita sialan. Susi segera melarikan dirinya, untung saja pintu apartemennya belum dikunci. Bahkan ia lupa akan keadaan tubuh bagian atasnya yang terbuka, ia hanya ingat menyambar tas dan ponselnya. Sebenarnya berat nulis kisah pelecehan ini. Susi terus berlari tanpa menengok ke belakang lagi. Bahkan ia lupa atau tak tahu kalau apartemen ini menggunakan lift sebagai alat untuk membawa turun dan naik. Dengan wajah yang berlinang air mata, Susi berlari menuruni tangga darurat. Dadanya serasa sesak, hatinya bagai diremas keras. Kekecewaannya sungguh mendalam kini, ia tak mengerti kenapa masih percaya dengan lelaki sebajingan itu. Susi berhenti sebentar mengatur napasnya, ia bersandar pada pegangan tangga. Masih berapa undakan lagi sih? Kenapa jauh sekali lantai bawahnya? Gumam Susi sembari ngos-ngosan. Ia masih belum sadar dengan keadaan dirinya, yang compang, camping karena perbuatan mantan terlaknat segalaksi. Ia meneruskan langkahnya setengah berlari, keringat dan air mata bercampur baur membasahi tubuhnya. Terkadang ia berhenti karena kakinya lemas. Bagaimana tidak ia berlari sambil menangis dengan kejadian menjijikan tadi yang terus berputar di otaknya. Susi kembali berlari menuruni tangga dengan sisa tenaganya. Hingga ia tersungkur di tangga terakhir, lokasi yang sepi karena jarang dilalui oleh penghuni apartemen mewah ini. Kau menjijikkan Susi, kau hampir diperkosa oleh mantan suamimu. Kenapa kau begitu bodoh? Umpatnya sambil memukuli dada dan juga kepalanya. Saat itulah Susi menyadari sesuatu, matanya membola, kemudian turun ke bagian depan tubuhnya. Tidak, bagaimana ini? Susi segera menutupinya dengan tas selempang, bagian depan tubuhnya yang hanya tinggal penutup cangkang berwarna merah. Bagaimana ini? Apa yang harus kukatakan bila bertemu dengan orang nanti? Kenapa aku harus mengalami hari ini? Ia kembali luruh ke lantai yang dingin di mana tangga darurat terakhir berada. Hanya saja tertutup oleh selapis pintu. Astaga, Susi mendongak kala mendengar suara berat seseorang. Tolong, lirihnya, ketika ia tahu siapa yang ada di hadapannya. Pakai ini untuk menutupi tubuhmu, titah pria tegap dengan garis wajah yang tegas.
Ia berkata tanpa menoleh pada wanita yang kacau balau di sebelahnya. Terima kasih, Tuan Arjuna. Susi mengambil jas yang disodorkan dan segera mengenakannya. Ia meringis, kenapa harus bertemu dia di saat keadaannya yang seperti ini? Ikut aku. Pria itu berjalan cepat di depan. Ia mengesampingkan urusannya di tempat itu. Ketika ia lewat tadi, dan melihat sekilas seorang wanita yang ia kenal tengah merungkut dengan keadaan mengenaskan. Ia faham ada kejadian tak mengenakan yang baru saja terjadi pada wanita yang biasanya dipantau olehnya. Hanya saja itu bila terpaut dengan pekerjaan, bila di luar rumah ia lepas tangan. Lagi pula dipikirnya wanita itu tidak pernah kemana-mana. Susi mengikuti pria itu masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan tak sepatah kata pun keluar dari mulut pria gagah itu. Akhirnya, karena lelah yang mendera tubuhnya, Susi pun terlelap. Pria di depan kemudi itu melirik sekilas, kemudian membenarkan jas yang dikenakan oleh Susi. Arjuna memasang kancing pada jas menggunakan sebelah tangannya. Ia tak ingin pemandangan belahan yang menyembul itu mengotori mata perjakanya. Kau memang perempuan terbodoh yang pernah kutemui, dengus Arjuna geram. Sesampainya di apartemen miliknya, ia membangunkan Susi. Wanita ini tidur apa pingsan? Arjuna menempelkan telunjuknya di bawah hidung Susi. Masih napas, tetapi denyut nadinya lemah. Kau sungguh merepotkan. Arjuna terpaksa menggendong Susi yang ternyata pingsan. Kenapa aku harus bertemu denganmu dalam keadaan yang kacau? Omelnya sambil mengangkat tubuh ramping itu. Arjuna membawa Susi ke atas di mana lantai apartemennya berada. Di lantai teratas inilah, ia memilih lokasi kediamannya. Sepi, tak banyak tetangga, hingga privasinya terjaga. Untung saja, seorang tukang bersih panggilannya sudah pulang. Arjuna menekan kode itu dengan susah payah, karena ia sambil menggendong. Membuatnya terus berdecak dan beberapa kali membenarkan posisi Susi. Keka, kau menyebalkan. Setelah ini kau harus balas budi padaku. Arjuna mendorong pintu dengan sebelah kakinya, kemudian ia meletakkan Susi di dalam kamar sebelah. Untung saja ia memiliki beberapa kamar di sini, karena memang apartemen ini adalah hasil jerih payahnya. Ia menyiapkannya khusus untuk tempat tinggal bersama dengan keluarga kecilnya. Ternyata impian itu buyar seketika, terhempas oleh pengkhianatan yang membekas dalam hingga kini. Entah, akankah hatinya mampu membuka untuk menerima asa kembali, atau sudah mati dan membusuk karena kecewa yang berakar. Aku membenci wanita, kalian adalah racun berbalut madu. Menebar cinta dan janji lalu pergi dan menghempas mimpi yang kubangun. Hingga nyawa ini hampir berpisah dari raganya, Arjuna terus menggerutu di bawah guyuran air shower yang dingin. Ia pun keluar dari ruangan lembab itu, hanya dengan selembar kain putih membungkus tubuh bagian bawahnya. Sedangkan area atas tubuhnya ia biarkan terbuka, hingga menampakkan otot dadanya yang bidang. Sisa air bekas mandi pun menetes dan mengalir melewati bagian kotak 8 di bagian perutnya. Warna kulitnya yang tidaklah putih juga tidak hitam. Ya, bisa dibilang kulitnya eksotis mungkin.
Semua itu tidak didapatkannya dari lahir. Justru dengan penuh perjuangan dan kerja keras hingga Arjuna bisa mendapatkan tubuh sebagus itu. Diet ketat dan olahraga yang menyiksanya selama setahun penuh. Hingga ia berjanji pada dirinya untuk tidak lagi percaya pada wanita manapun. Masih belum sadar juga, Arjuna menghampiri Susi yang masih terlelap. Ia lupa jika baru mengenakan celana pendek saja. Arjuna mengambil gelas yang berisi air, kemudian mencipratkannya ke wajah Susi. Susi melenguh, menggeliat pelan dan mengucek matanya. Ketika ia merasakan sesuatu yang dingin jatuh pada wajahnya. Susi berteriak histeris kemudian menutup wajahnya. Tubuhnya seketika beringsut ke pojokan tempat tidur hingga punggungnya terbentur dinding. Hei, biasa aja, segitunya kamu takut sama saya? Saya cuma mau bangunin kamu, seru Arjuna sebal karena reaksi Susi seperti melihat Gondoruo saja. Kenapa kamu gak pakai baju? Kamu mau ngapain saya? Teriak Susi masih menutupi wajahnya. Jangan ganggu saya, pergi kamu. Laki bejat, kotor, pendusta. Kau. Susi tersungkur dan kembali pingsan. Pingsan lagi, Arjuna memijat pangkal hidungnya serta menarik napasnya dalam kemudian mengembuskannya perlahan. Ia melihat dirinya di cermin, tubuhnya seksi dan wow. Kenapa wanita itu malah takut dan histeris? Aku sudah biasa begini kan kalau di rumah, apa yang salah? Gumam Arjuna bingung. Ish, bodoh kau Juna. Sepertinya dia korban kekerasan seksual. Arjuna meremas rambutnya gemas. Lantas ia kembali ke kamarnya, mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Halo, Tuan, Anda di mana? Saya mencari di party. Diam, akan ku jelaskan nanti. Sekarang datang ke apartemenku dan bawa seorang dokter wanita, psikolog juga. Untuk apa Tuan? 30 menit dimulai dari sekarang. Aish, Tuan yang suka semena, Mena. Joy berteriak di lobi apartemen di mana Arjuna akan menemui seseorang dari masa lalunya. Aksinya itu mengundang tatapan tajam dari para security. Joy membalas tatapan itu sehingga para petugas berseragam biru itu dongker ciut. Bagaimana? Apa yang sudah terjadi padanya? Arjuna bertanya dengan tatapan dingin, membuat para dokter wanita itu mengkerut. Maaf, Tuan, Nona itu baru saja mengalami kekerasan seksual. Ada beberapa luka lebam di perut dan pinggulnya. Tapi luka itu akan sembuh dalam 2 hari. Namun yang menjadi masalah adalah luka pada psikisnya. Nona itu mengalami depresi yang sudah lama, dan kejadian yang baru saja dialaminya menambah luka itu. Jadi, wajar saja bila ia agak sedikit ketakutan terutama kepada lawan jenis. Bersikaplah agak lembut dan tenang. Agar kepercayaannya segera kembali, jelas seorang wanita pakar kejiwaan, ahli psikologi. Ia berbicara mewakili dokter umum yang memeriksa fisik Susi tadi. Ada apa dengan Tuan? Kenapa begitu peduli dengan wanita ini? Apa ini tanda? Semoga saja Tuhan. Aku lelah dengan segala penindasannya, batin Joy, penuh harap. Joy,
gajimu bulan ini kupotong 15%, melirik dengan tajam. Apa? Lebih lembut, cih, untuk apa bersikap lembut dengan makhluk bermuka dua bercabang lidah seperti wanita? Baiklah, dokter, saya mengerti. Arjuna mengiyakan meski garis wajahnya masih seperti di awal. Mari dokter saya antar keluar, ajak Joy yang kini berwajah muram. Tolong kalian rahasiakan, nanti jika membutuhkan bantuan kami akan memanggil kalian lagi. Bayarannya, sudah saya transfer ke rekening kalian. Periksalah, pesan Joy pada kedua dokter itu. Terima kasih Pak Kinder Joy. Joy Kinder maksud saya, kikuk dokter umum yang berkacamata itu. Senyumnya terlihat mengembang tatkala ia menemukan angka panjang berderet sebagai bayarannya. Segera ditebus obatnya, lalu berikan secara rutin. Wanita ahli psikologi itu mengingatkan dengan seulas senyum yang juga terkembang. Tuan, ini obatnya. Joy menyerahkan bungkusan berwarna biru. Aku tidak mungkin merawatnya kan Joy? Tanya Arjuna ambigu, membuat Joy mengerutkan betisnya jidatnya. Saya akan mencari perawat tuan, sahut Joy berharap idenya kali ini membuat bosnya itu puas. Tidak perlu, bawa temannya kemari, yang bersamanya menjaga stand waktu pameran. Buatkan izin cuti untuknya selama 3 hari. Sisanya, kau tahu harus melakukan apa, titah Arjuna kemudian meninggalkan kamar itu. Setelah sebelumnya ia menyelimuti tubuh Susi dengan selimut. Joy tidak akan komen apa selagi Arjuna masih ada di dekatnya. Ia hanya bergerak gusar menahan mulut dan juga pikirannya berusaha mengalihkannya ke tempat lain. Hingga, raga dan bayangan bosnya itu sudah tak tampak lagi baru ia bersuara. Huf, leganya. Kenapa Tuan perhatian banget? Sebenarnya tuh orangnya nyadar gak sih, kalau dia udah berlebihan sejak awal? Akhirnya segala keheranan keluar juga, menjadi komentar julid dari mulut Joe. Kenapa kau begitu peduli padaku, Joe? Arjuna yang tiba muncul di pintu membuat Joy terjengit hingga ia tak bernapas sepersekian detik. Kok masih tahu juga kan udah jauh tadi, jerit Joy dalam hati. Dinding juga punya mulut dan telinga Joy, hati-hati. Kurangi 5% lagi gajimu bulan ini. Arjuna pun berlalu. Tinggallah Joy dengan wajah pucat pasi dan bibir yang bergetar. Rawat dia baik. Baik, ini bayaranmu. Joy menyerahkan amplop coklat berisi setumpuk kecil lembaran merah. Tutup mulutmu atau kau tidak akan pernah bisa bicara lagi seumur hidup, bisik Joy tepat di telinga Vanish. Ia agak menunduk, karena tinggi gadis itu hanya sebatas dadanya. Bersambung.